Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sampai bertemu lagi di pertemuan ini. Kemarin sudah ada tugas kelompoknya, barangkali kemarin sudah saya share ada tiga ini ya, tiga modul ajar yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, barangkali yang kebetulan itu kemarin menempuh mata kuliah pedagogi berbasis budaya juga. Nah, kemarin saya minta untuk istilahnya mengevaluasi ya, mereview, mengevaluasi terkait rancangan yang sudah dibuat. Nah, dipersilahkan barangkali siapa yang mau kelompok mana yang mau mempresentasikan. Kayaknya kemarin berarti jadi dua kelompok ya. Iya, Bu. Oke, baik. Siapa yang mau presentasi? Bu Justina? Kelompok satu, Bu, berarti. Oh, gitu. Tapi Bu Anissa tuh nggak masuk, nggak apa-apa, Bu. Berdua sama Pak Panji aja. Nggak apa-apa. Oke. Saya share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Ini Pak Panji itu baru sakit itu, Bu. Kayaknya belum bisa presentasi gitu, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Berarti Nggak apa-apa. Diwakili salah izin. satu aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin untuk menyampaikan hasil analisis modul ajar dan LKPD dalam konteks pedagogi berbasis budaya. Untuk yang pertama, mengenai analisis LKPD dan modul ajar bagian tubuh-tubuhan. Bagian tubuh-tubuhan itu di sini LKPD dan modul ajarnya itu tentang tubuh-tubuhan dan juga ada ekoprinya. Seperti itu. Nah, bagaimana keunggulan dari modul ajar sendiri? Yang pertama, dia sudah relevan dengan budaya lokal, dengan kontekstualisasi pengetahuan yang lokal, di mana di sini sudah ada makanan lokalnya sebagai apresepsi, lalu di sini juga sudah ada pengamatan tumbuhan di halaman sekolah, lalu ada kegiatan ekoprint sebagai warisan ekologis dan praktiknya. Yang kedua adalah dia juga sudah mampu pembentukan karakter melalui nilai budaya, ada bernalar kritis juga melalui diskusi kelompok, kreatif, gotong royong, dan rasa ingin tahu serta tanggung jawab. Di sini disediakan rubrik penilaiannya juga sudah agak lengkap. Yang ketiga adalah medianya sudah konstekstual dan berbasis alam. Lalu selanjutnya ada medianya itu ada benda nyata, kartu visual, alat sederhana, dan juga ada komputer dan proyektor. Lalu bagaimana kelemahan modul ini dan rekomendasi perbaikannya? Yang pertama adalah di modul ini itu kurang terintegrasi budaya lokal secara eksplisit seperti itu. Jadi di sini ada membuat ekoprint namun tidak secara eksplisit menyebutkan atau menghubungkan adanya praktik dengan budaya di Yogyakarta, terutama karena di sini ada di Yogyakarta seperti itu. Nah, bagaimana rekomendasinya? Menurut kelompok kami mungkin bisa ditambahkan tentang narasi tradisi batik yang ada di Yogyakarta untuk pertemuan kedua, lalu bisa mengintegrasikan adanya narasumber, lalu bisa ditambahkan juga kolom untuk ditambahkan nilai budaya lokal pada LKPD seperti itu. Nah, yang kedua, tidak ada diferensiasi untuk keberagaman murid karena di sini muridnya cukup banyak sekitar 32 anak seperti itu, mungkin bisa ditambahkan konten diferensiasi, konten, proses dan juga produknya. Lalu
kurangnya keterlibatan keluarga atau komunitas. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan dengan melibatkan komunitas atau keluarga untuk wawancara tentang masakan tradisional atau pengobatan tradisional atau mengundang orang yang ahli seperti itu untuk menambahkan pengetahuan lokal berbasis budayanya. Nah, yang keempat ada penilaiannya belum ada dimensi budaya. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan kriteria koneksi budaya lokalnya. Lalu yang kelima, alokasi waktunya kurang sesuai, jadi mungkin bisa lebih disesuaikan lagi. Selanjutnya adalah analisis LKPD pada praktik ekoprint. Untuk LKPD pertama, penjabarannya seperti ini. Untuk CP-nya sudah sesuai, lalu tingkat kognitifnya sudah sesuai. Untuk koneksi budayanya ini kurang sesuai, jadi dimensi budayanya ini belum terwakili dalam CP seperti itu. Jadi mungkin di sini tidak ada pertanyaan yang menghubungkan secara langsung antara fungsi batang, pemanfaatan, dan juga dalam budaya lokal itu seperti apa. Nah, untuk kesimpulan LKPD pertamanya ini sudah sesuai dengan CP, tapi belum mengintegrasikan dimensi budaya lokal. Jadi mungkin bisa ditambahkan pertanyaan reflektif tentang tumbuhan di sekitar rumah, bagaimana manfaatnya, dan bagaimana jika tumbuhan tersebut dibuat kerajinan sebagai jembatan antara sains dan budayanya. Untuk analisis LKPD kedua, di situ kan ada praktik ekoprint, membuat ekoprint dari dedaunan. Untuk CP-nya sudah sesuai, pendekatan PBL-nya juga sudah sesuai, untuk keterampilan prosesnya juga sudah. Lalu selanjutnya adalah yang belum sesuai di sini, yaitu ekoprint itu lebih dominan aspek seninya daripada seni IPAS-nya. Nah, mungkin bisa lebih diperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan antara SPDP, IPAS, dan budaya seperti itu. Lalu bisa ditambahkan juga refleksinya tentang bagaimana menjaga tumbuhan agar tidak punah. Lalu juga mungkin bisa ditambahkan instruksi. Selanjutnya ditambahkan koneksi antara tradisi Yogyakarta sebelum dia membuat ekoprint, mungkin bisa ditambahkan tradisi batik seperti itu agar ada persepsi antara batik Yogyakarta lalu dihubungkan dengan pewarna alam. Nah, untuk kesimpulannya seperti ini. Untuk LKPD, kegiatan ekoprint secara umum dengan mengidentifikasi CP, menganalisis sudah sesuai namun belum optimal seperti itu. Untuk rekomendasi perbaikannya bagaimana? Yang pertama, bisa ditambahkan integrasi jembatan budaya pada setiap LKPD seperti itu. Lalu yang kedua, bisa ditambahkan juga pengayaan konteks budaya pada tumbuhan budaya lokal Yogyakarta. Yang ketiga, bisa ditambahkan narasi tentang kearifan lokal pada pertemuan kedua. Lalu ada rubrik penilaiannya. Serta yang keempat, bisa menambahkan keterlibatan komunitas narasumber tamu budaya seperti itu. Jadi bisa mengundang pengrajin batik terlebih dahulu atau ekoprint lokal untuk mendemonstrasikan hubungan motif batik dan alam. Lalu selanjutnya bisa diintegrasikan belajar berbudaya, siklus berbudaya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah modul IPAS ini merupakan modul yang memiliki fondasi pedagogi yang baik dengan beberapa keunggulan, namun juga masih ada beberapa revisi atau perbaikan agar modul ini lebih bagus dan lebih terhubung dengan pedagogi budaya seperti itu. Lalu untuk modul kedua itu ada LKP, modul ajar dan LKPD Bahasa Jawa kelas 1 tentang wayang. Di sini keunggulannya adalah untuk relevansi budaya sendiri, materi ini sudah bagus, sangat tepat untuk menanamkan identitas budaya
sejak kelas 1 SD. Untuk penguatan karakter sendiri sudah mencerminkan karakter religius, jujur, santun, percaya diri, dan selaras dengan nilai-nilai Punokawan. Selanjutnya untuk variasi kegiatan juga sudah lengkap, dikemas secara konstekstual dengan dongeng, wayang, kulit, dan gambar. Untuk integrasi lisan dan tulisan, di sini juga sudah lumayan bagus seperti itu. Untuk medianya juga sudah menggunakan wayang kulit asli, PPT, LKPD, dan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana untuk kelemahannya dan catatannya? Untuk kelemahannya yang pertama, tidak ada alokasi waktu spesifik per kegiatan. Yang kedua, LKPD konstekstual untuk anak kelas 1 itu dirasa kurang konstekstual seperti itu. Jadi sebaiknya ditambahkan tokoh yang besar atau petunjuk sederhana dengan ikon dan ruang untuk menjawab dengan jelas. Lalu selanjutnya belum ada diferensiasi pembelajaran, mungkin bisa ditambahkan alternatif misalnya mewarnai wayang, menyanyikan lagu Punokawan, atau bermain peran sederhana. Selanjutnya evaluasi masih berupa tes tulis dominan seperti itu. Sebaiknya bisa dilakukan evaluasi penilaian unjuk kerja atau penilaian sikap, dan kurang penguatan nilai filosofis Punokawan seperti itu. Jadi di sini hanya sekedar menyebutkan nama dan urutan anak saja. Sebaiknya bisa ditambahkan nilai-nilai yang dimunculkan secara eksplisit dalam tujuan atau kegiatan refleksi. Untuk selanjutnya adalah analisis LKPD-nya. Kesesuaian dengan indikator ini, jadi di sini menjodohkan nama-nama mengisi titik-titik sudah sesuai, lalu kejelasan instruksinya sudah sesuai. Untuk dukungan visualnya kurang jelas, jadi sebaiknya menggunakan gambar hitam putih sederhana sehingga anak itu bisa ikut untuk mewarnai. Untuk keterbacaan bahasanya cukup sesuai untuk kelas 1, namun seperti kata kekerabatan perlu diganti dengan urutan keluarga atau yang lebih akrab lagi. Untuk aktivitas berpikir tingkat awalnya, untuk C1 dan C2 itu bisa sebaiknya ditambahkan untuk C2 memahami, misalnya untuk membangun refleksi nilai budaya yang ada. Nah, untuk rekomendasi perbaikan berbasis pedagogiknya, yang pertama bisa menambahkan pengantar budaya yang singkat untuk guru. Lalu yang kedua bisa memodifikasi LKPD menjadi lebih interaktif, misalnya ada kolomnya, aktivitas, atau gambar wayang yang bisa diurutkan sesuai usia. Lalu selanjutnya adalah kita bisa menambahkan rubrik penilaian yang lebih autentik lagi untuk penilaian lisan, sikap, seperti itu. Lalu yang keempat, kita dapat mengintegrasikan kegiatan bermain peran yang sederhana. Lalu selanjutnya kita juga dapat menyediakan paduan untuk guru yang bukan penutur asli Jawa seperti itu. Jadi disediakan glosarium kecil. Nah, jadi LKPD yang kedua, RPP dan LKPD yang kedua ini sudah menunjukkan upaya yang baik dalam mengintegrasikan budaya lokal Jawa ke dalam pembelajaran kelas 1, namun masih diperlukan beberapa aspek penajaman, misalnya diferensiasi, penilaian, desain LKPD yang lebih ramah untuk anak, seperti itu, agar LKPD dan modul ajarnya lebih bagus lagi. Untuk yang ketiga, yaitu kami menganalisis modul ajar matematika mencari KPK dan FPP dalam perspektif pedagogi berbasis budaya dengan media Dakon, KPK, dan FPP. Untuk keunggulannya, yang pertama, relevansi budaya lokal dengan konstekstual pengetahuan lokal ini sudah menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara materi pembelajaran dengan budaya lokal, di mana Dakon ini merupakan permainan tradisional seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, pembentukan karakter melalui nilai budaya. Nah, pada permainan Dakon, KPK, dan FPP ini, murid itu fokus pada bilangan yang diperoleh, kemudian memperhatikan kelipatan bilangan dan meletakkan biji sawo di sesuai dengan kelipatan yang tepat. Jadi, hal ini sudah menunjukkan penguatan profil dimensi
bernalar kritis. Yang kedua, permainan dakon dilakukan secara berpasangan, jadi melatih murid untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling memeriksa. Lalu untuk kegiatannya, kegiatan pembelajaran ini berpusat pada murid, jadi murid sudah aktif menggunakan media dakon, lalu pembelajarannya sudah ada diskusi, kerjasama, murid juga membangun pembelajarannya dengan pengalaman langsung. Guru di sini berperan sebagai fasilitator dan adanya kegiatan refleksi di akhir pembelajaran ini sudah dilaksanakan. Lalu bagaimana kelemahan modul ajar berbasis budaya ini? Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya itu belum dirumuskan secara jelas dan terstruktur seperti itu. Jadi seharusnya tujuan pembelajaran ini memuat kemampuan yang diharapkan murid setelah belajar, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap berbasis budaya itu harus dimunculkan lebih jelas dan teratur. Lalu yang kedua, untuk sintaks model pembelajarannya belum tersusun secara sistematis seperti itu. Lalu yang ketiga, penilaian pembelajaran belum dicantumkan secara lengkap, penilaian berbasis budaya juga belum terlihat. Jadi pada modul ini belum terlihat penilaian terhadap nilai-nilai budaya seperti misalnya kerjasama, gotong royong, ketelitian, sikap menghargai itu belum terlihat. Lalu pengintegrasian unsur budaya juga masih terbatas hanya pada penggunaan media. Jadi budaya lokal dalam modul ini lebih banyak ditampilkan melalui permainan dakon saja. Selanjutnya, kegiatan refleksi budaya belum dikembangkan secara mendalam. Untuk analisis LKPD-nya, yang pertama LKPD belum memuat komponen utama secara lengkap seperti itu. Jadi LKPD belum terstruktur untuk membuat proses pembelajaran sehingga kurang maksimal. Yang kedua, ketidaksesuaian antara kegiatan pembelajaran dan soal pada LKPD seperti itu. Jadi di LKPD itu soalnya itu malah lebih sulit. Jadi lebih mengarah pada cerita konstekstual yang membutuhkan kemampuan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, LKPD belum sepenuhnya mencerminkan pembelajaran berbasis budaya. Bagaimana rekomendasi perbaikannya? Yang pertama, kita dapat merumuskan tujuan pembelajarannya secara jelas dan bertahap menggunakan KKO. Yang kedua, kita menyusun kegiatan pembelajaran itu lebih sistematis. Selanjutnya, kita dapat melengkapi penilaian pembelajaran berbasis budaya, mengembangkan pertanyaan pemantik agar lebih eksploratif lagi. Lalu kita dapat menyajikan LKPD secara lengkap dan terstruktur dan menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Ibu, mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Justina. Saya rasa apa namanya sudah komprehensif. Berarti tidak harus dua kelompok ya. Yang tadi sudah dibahas semua tiga ini ya. Jadi memang mungkin saya memberikan penegasan tadi dari tiga artikel sudah dikupas tadi terkait apa namanya kelemahan, kelebihan dan apa yang bisa diambil. Saya rasa nanti Bapak Ibu bisa mengambil apa namanya mengambil peran. Nanti kalau untuk tugas yang kelompok satunya saya cek di Google Drive begitu. Jadi mungkin saya ini ya, saya bahas sedikit. Oke. Bukan yang ini. Bentar, bentar. Bukan yang ini. Satunya. Hmm. Mana tadi? Hmm, 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 hmm. Ini. Oke. Nampak ya. Jadi ini barangkali juga saya membahas apa yang dibuat oleh mahasiswa S2 Digdas. Jadi kemarin sempat apa namanya saya analisis begitu. Tapi kalau tadi Bapak Ibu barangkali menganalisisnya dibuat seperti laporan. Nah ini saya analisisnya saya bikin artikel begitu. Jadi sebenarnya hasil analisis itu mau dibikin artikel juga bisa. Tapi kebetulan kalau ini kemarin
kami tindak lanjutinya dengan salah satunya ada mewawancara karena kebetulan kan ketemu kalau ini kan Bapak Ibu di sini enggak ya hanya berkasnya aja, hanya papernya aja, tugas modul ajarnya kemudian direview begitu. Nah, yang ditemukan dari rancangan tersebut sebentar saya besarkan dulu. Oke. Jadi yang ditemukan dari rancangan tersebut diantaranya, nah ini. Kebetulan kalau tadi kan konteksnya banyak. Nah, ini kebetulan kalender Jawa gitu. Jadi ternyata banyak hal yang dihadapi oleh mahasiswa S2 Dikda saat itu saat merancang pembelajaran, kebetulan ini matematika di SD itu menggunakan kalender Jawa. Nah, salah satunya barangkali ini kalau untuk integrasinya itu memang tadi juga ditemukan sih. Nah, adanya repurposing. Repurposing itu pada tujuan pembelajaran yang lain. Jadi tadi kayak siapa itu? Em, Dakonnya tadi itu tiba-tiba ke KPK FEB. Sebenarnya agak jauh, tapi kita lihat juga di dalamnya. Bisa jadi repurposing, bisa juga itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, kalau repurposing ini masih diperkenankan ya, tapi kalau ke konteks hanya hiasan sebaiknya sih dihindari. Jadi, kalau repurposing itu adalah pada tujuan pembelajaran yang lainnya. Ada beberapa yang ditemukan, salah satunya adalah rancangannya itu repurposing, jadi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran aslinya di kalau ini kalender Jawa itu tidak digunakan untuk membelajarkan apa namanya ya kalau atau matematika atau budaya yang ada di kalender Jawa itu kan sebenarnya ada oke mungkin bisa ke pengenalan angka kalau ke bahasa Indonesia itu mengenal hari dan sebagainya kemudian bisa juga untuk KPK, FPB. Nah, ini kebetulan kalau ini hal yang lain ya, ini kebetulan tentang kalender Jawa. Tapi ternyata ada yang repurposing ke data. Jadi penyajian data itu kan sebenarnya kalau kalender Jawa itu bukan ke data, tapi itu masih diperkenankan. Nah, contoh yang kedua itu menggunakan superficial atau tokenistik. Nah, itu hanya seperti penghias. Jadi kayak cuma ikon, cuma simbol. Nah, tadi kayaknya ada yang cuma simbol itu. Jadi bahasnya itu apa yang dakon tadi? Itu lebih ke superficial ya. Itu hanya sebagai hiasan dakon. Padahal isi pembelajarannya bukan tentang dakon. Isi pembelajarannya kayaknya bikin soal cerita yang nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, itu masuk sebagai tokenistik, hanya simbol, tidak digunakan dalam pembelajaran begitu. Nah, ini sebenarnya seharusnya dihindari. Tapi kalau em, apa ya masih tidak salah sih. Cuma kalau bisa lebih dalam apa namanya menggunakan budaya itu dengan pembelajaran yang bermakna itu lebih baik. Oke. Nah, yang harus dihindari itu dalam kasus yang problematik. Nah, ini yang tidak boleh konteksnya tidak autentik atau terjadi misconception. Jangan sampai ada miskonsepsi gitu. Jadi salah satunya miskonsepsinya kalau yang di kalender Jawa ini barangkali apa namanya yang dibuat itu tentang misalnya Minggu Wage. Tidak ada ya Minggu Wage itu Minggu Kali Wage. Ternyata ada yang mengalihkan Minggu Kali Wage. Nah, kalau itu bukan lagi tokenistik atau superficial atau repurposing, itu miskonsepsi. Jadi itu salah dan itu tidak boleh karena membuat bias budaya. Nah, itu barangkali untuk penegasannya. Jadi tadi kalau Bapak Ibu menemukan ada yang repurposing, oke masih oke lah. Ada yang superficial atau tokenistik masih oke lah gitu ya. Tapi kalau miskonsepsi jangan. Nah, dan akan lebih bagus lagi saat di situ itu memang menggunakan budaya itu sesuai dengan kandungan ini di pendidikannya itu ke apa? Nah, contohnya barangkali, hmm, nah misalnya, nah ini kalau tadi yang error ya.
Nah, kalau ini masih boleh ya. Ini masih boleh. Ini untuk penyajian data. Jadi ini repurposing. Hari pasaran PON itu ada berapa di bulan itu kemudian disajikan dalam penyajian data itu masih oke ya. Itu repurposing. Nah, kalau superficial atau tokenistik, contohnya ini ya. Menggunakan tanggalan tapi pembelajarannya itu enggak gitu ya. Ini kayak cuma hiasan aja. Nah, itu sebaiknya jangan. Ini levelnya sebaiknya jangan begitu. Nah, ini lebih ini lagi ya pembelajarannya ke yang lain. Terus yang lebih parah ini yang nggak boleh tadi yang saya bilang tadi ini perkalian ini nggak boleh. Nah, yang boleh yang seperti apa? Ya gunakan kalau di tanggalan tadi kan penanggalan tadi barangkali saya contohkan misalnya dari tanggalan itu ya untuk kalau ke apa matematika di awal bisa ke mengenalkan angka misalnya atau mungkin apa namanya di sini penjumlahan KPK FPB. Nah, itu masih ini. Nah, ini sebenarnya ke KPK FPB-nya oke ya. Cuma memang ini hanya sebagai penghias, tapi pembelajarannya ini kan bukan pakai tanggalannya, tapi ini pakai apa namanya? Pakai bound factor. Nah, kalau bisa dari tanggalannya nih, contohnya gimana? Misalnya nih, mau disuruh melingkari yang legi. Nah, setiap berapa lagi ke legi. Nah, itu kan nanti akan bisa ke ini barisan misalnya, barisan aritmatika dan seterusnya. Jadi memang harapannya kalau ini kebetulan konteksnya adalah kalender Jawa adalah menggunakan kalender Jawa itu dalam pembelajarannya di situ. Jadi tidak hanya hiasan, tidak hanya ditempel sekedar ada. Kalau hanya ditempel sekedar ada itu namanya hanya sebagai superficial atau tokenistik, tapi itu masih masih diperkenankan ya, masih diperkenankan. Yang nggak boleh itu kalau sampai salah konsep, nah itu nggak boleh gitu. Nah, begitu barangkali penegasan tambahan dari saya rasa tadi keren sekali analisisnya Bu Justina dan timnya. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu karena kan kalau kita dengan melihat kekurangan dan kelebihan itu bisa yang bagus bisa kita contoh, yang kurang kan bisa kita hindari. Nah, nanti harapannya di minggu berikutnya Bapak Ibu bisa mencoba merancang pembelajaran dan ini tidak harus kebetulan yang tak contohkan tadi mungkin ada yang matematika, ada yang bukan ya, atau matematika semua saya lupa yang tak ini kan. Nah, itu nanti silahkan tidak harus matematika. Kemarin barangkali kita posisi budaya dalam pendidikan itu kan bisa belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar dengan budaya, dan belajar berbudaya. Jadi dipersilahkan mau ke materi apa, tapi memanfaatkan budaya tadi. Begitu ada yang mau ditanyakan barangkali saya rasa komprehensif sekali tadi. Sudah? Oh, Bu Indri, gimana? Atau mau mempresentasikan? Enggak, itu Gimana Bu aku mau Indri? bertanya. Kan kita tugas berikutnya kan membuat rancangan LKPD ya, Bu ya. Hmm, Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan CRT gitu ya, Bu, boleh. kultural, itu boleh Responsif kan ya, Bu thinking. ya? Boleh, boleh, boleh. Mestinya nggak mesti kayak PBL atau PGBL gitu kan, Bu ya? Boleh. Boleh kan ya, Bu? Boleh. Mana-mana boleh, Siap. tapi yang mengintegrasikan budaya. Jadi tadi integrasinya tadi kalau barangkali tadi kalau terpaksa hanya sebagai simbol. Jadi kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin bisa include di dalam pembelajaran. Jadi nggak hanya sekedar hiasan begitu. Tapi itu masih kalau terpaksanya kok agak maksa gitu ya. Itu masih superficial atau hanya ikonik, hanya tokenistik gitu masih masih oke sih gitu. Tapi jangan sampai yang apa tadi miskonsepsi, jangan sampai miskonsepsi budaya gitu. Soalnya nanti siswanya jadi bingung gitu ya ke budayanya gitu. Udah budayanya bingung, dikasih pembelajarannya makin bingung. Nah, jangan sampai gitu. Kita lebih fokus ke tujuannya apa. Kita kalau memanfaatkan budaya, bisa nggak pembelajaran yang dirancang itu bermakna dan membuat siswa lebih paham kan intinya kita mau ke sana sebenarnya. Begitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Indri. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Saya rasa keren sih tadi. Eh, kelompok satu saya satunya juga
kelompok 2 saya rasa juga mesti keren gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup dulu untuk pertemuan malam ini. Nggak apa-apa? Oke, Enggak apa-apa, Bu. baik. Ya, selamat istirahat Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti barangkali saya berikan semacam kayak pancingan-pancingan dulu. Nanti kalau ada sesuatu kita bisa diskusi di pertemuan berikutnya. Begitu. Baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan malam hari ini. Selamat istirahat dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama, Bapak Ibu.